Halo sobat-sobat sekalian, ketemu lagi dengan saya Kin Family. Hari ini kita akan mereview saham pilihan untuk trading seminggu ke depan tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Kita lihat dari hari Senin ya sampai hari ini Jumat. Hari Senin kita lihat tanggal 24 Agustus Dow Jones naik 0,69%. Nasdaq naik 0,42%. Indeks harga saham gabungan naik tipis 0,08%. Berita pada hari Senin. Bursa Wall Street ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berhasil menorehkan level rekor tertinggi baru lagi. Didorong oleh kenaikan saham Apple yang menguat lebih dari 5%. Setelah survei bisnis menunjukkan menggeliatnya ekonomi Amerika Serikat, menurut survei IHS Markit, aktivitas bisnis di Amerika Serikat kembali ke level tertinggi sejak awal 2019 pada bulan Agustus, karena perusahaan manufacture dan jasa memperlihatkan order baru yang melonjak. Hari Selasa 25 Agustus, Dow Jones naik 1,36%, Nasdaq naik 0,6%, indeks harga saham gabungan naik 1,17%. Beritanya, Bursa Wall Street ditutup menguat di tengah-tengah tanda-tanda bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat mempercepat vaksin dan perawatan untuk virus corona. Sentimen pasar didukung oleh berita akhir pekan lalu bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat perluas akses ke perawatan virus yang melibatkan plasma darah dari pasien yang pulih. Rabu 26 Agustus, Dow Jones turun 0,21%, Nasdaq naik 0,76%, indeks harga saham gabungan naik tipis 0,03%. Bursa Wall Street ditutup bervariasi. Kabar positif hubungan dagang Amerika Serikat dan China serta perkembangan vaksin corona menjadi penggerak bursa Wall Street. Kamis 27 Agustus, Dow Jones naik 0,3%, Nasdaq naik 1,73%, indeks harga saham gabungan naik 0,58%. Berita, Bursa Wall Street ditutup menguat didukung menguatnya saham sektor teknologi di tengah meningkatnya ekspektasi untuk kebijakan moneter yang longgar dan data ekonomi menunjukkan tanda-tanda pulih dari pandemi virus corona. Hari ini Jumat 28 Agustus, Dow Jones naik 0,57%, Nasdaq turun 0,34%, indeks harga saham gabungan ikut turun 0,46%. Berita tanggal 28 hari ini, Erick Thohir menyatakan 15 juta orang Indonesia bisa disuntik vaksin COVID-19 pada akhir tahun 2020 dengan catatan uji
klinis di Indonesia, uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia dan Uni Emirat Arab berjalan dengan baik. Penyuntikan vaksin pada akhir tahun 2020 terkait Indonesia yang mendapatkan komitmen vaksin sebanyak 30 juta dosis pada tahun 2020 dan 1 orang disuntik 2 kali vaksin. Dengan vaksin yang mulai disuntikan pada akhir 2020 membuat perbaikan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Amin, mudah-mudahan ya. Ini berita terbaru ya. Jadi sobat-sobat sekalian, itu adalah berita-berita yang saya bacakan seminggu ini, dan memang berita yang terbaru dan yang sangat menggembirakan bagi kita, yaitu Erick Thohir menyatakan kalau fase ketiga ini berhasil, vaksin fase ketiga ini berhasil, itu kita akhir Desember ini sudah mendapatkan 30 juta dosis vaksin. Jadi ada 15 juta orang yang akan disuntik, karena 1 orang akan disuntik 2 kali. Itu berita mengembirakan, sobat sekalian. Jadi ini adalah saham-saham yang saham-saham pilihan yang dapat menjadi perhatian bagi kita untuk seminggu ke depan ya, yaitu adalah saham IMAS, INKP, BJBR, ERA, ITMG, BMTR, BEST, BEST, TINS, TINS, dan DOID, DOID. Ya. Jadi ada 9 saham. IMAS, INKP, BJBR, ERA, ITMG, BMTR ya, BEST, TINS, dan DOID. Ada berita terbaru sobat mengenai BMTR ini. Beritanya yaitu saya kutip dari CNBC ya. Jadi BMTR atau Global Mediacom milik daripada grup MNC itu Lo Keng Hong. Anda tahu kan Lo Keng Hong, pemain saham yang paling sukses di Indonesia, itu memborong 942 juta saham BMTR pada 14 Agustus dengan nilai 227 miliar. Hebat ya, sobat. Jadi Lo Keng Hong ini memiliki 6,1% saham BMTR atau Global Mediacom. Itu berita terbaru. Jadi memang BMTR ini kalau kita lihat dari chartnya ya, baik daily, weekly maupun monthly sangat bagus. Jadi chart harian, mingguan, dan bulanan itu chartnya bagus sekali. Sangat menjanjikan BMTR ini. Bahkan Lo Keng Hong pun melirik. Jadi mudah-mudahan sobat sekalian, berita-berita yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan memberikan kita keuntungan. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya sobat. Tolong di subscribe, di like, dan di share. God bless you all.